Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang fungsi-fungsi atau faedah-faedah dari ditambahkannya huruf zaidah. Dalam hal ini, di kalangan ulama nahwu terjadi perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan bahwa huruf zaidah ini semuanya tidak memiliki makna. Artinya, keberadaannya di dalam susunan kalimat hanya sekedar ditambahkan saja, namun tidak memberikan makna baru. Namun ada pula yang mengatakan bahwa di antara huruf-huruf zaidah itu ada sebagian yang sudah memiliki makna. Ditambahkannya huruf zaidah karena memang dikehendakin adanya fungsi, di mana fungsi itu akan memberikan penekanan terhadap makna yang ada di dalam susunan tersebut. Contohnya seperti ketika suatu kalimat ditambahkan huruf zaidah yang berupa min. Keberadaan min di dalam susunan kalimat, sebagian ulama mengatakan tidak memberikan makna baru. Artinya ketika min ini dibuang, makna di dalam susunan kalimat tersebut masih tetap sempurna. Namun sebagian mengatakan bahwa ada kalanya ditambahkan huruf zaidah seperti halnya min zaidah ini, karena di sini diharapkan bahwa keberadaan min ini akan memberikan penekanan-penekanan terhadap makna yang ada, di mana yang pada asalnya hanya sekedar makna biasa saja, namun setelah diberikan penambahan huruf zaidah akan memberikan nuansa baru terhadap makna yang ada. Kita mulai dari beberapa contoh kalimat. Contoh yang pertama adalah seperti lafaz ma ja'ani min ahadin, atau seperti lafaz ma indi min malin. Ma ja'ani min ahadin. Ma tidak ja'a telah datang ni kepadaku min ahadin siapa seorang pun. Tidak ada yang datang kepadaku seorang pun. Kemudian contoh yang selanjutnya, ma indi min malin. Ma tidak, indi ialah ada pada diriku, min malin adapun harta apapun. Aku tidak memiliki harta apapun. Penambahan huruf min dalam kedua contoh ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah keberadaan daripada huruf min zaidah tersebut memiliki fungsi litaukidil umum, yaitu untuk mengokohkan terhadap keumuman lafaz yang ada. Kita perhatikan contoh yang pertama. Ma ja'ani min ahadin. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku. Lafaz ahad ini adalah merupakan isim nakiroh, di mana isim nakiroh sendiri maknanya sudah umum. Ketika diberi tambahan min, maka keumuman yang ada itu akan semakin umum. Jadi ketika kita mengatakan ma ja'ani ahadun, tidak ada yang datang kepadaku, ahadun siapa satu orang. Lafaz ahad ini masih umum. Yang dimaksud dengan ahad bisa berupa laki-laki, bisa berupa perempuan, bisa berupa orang dewasa, bisa berupa anak kecil, dan lain sebagainya. Jadi maknanya masih umum. Selanjutnya ketika diberi tambahan min, sehingga menjadi ma ja'ani min ahadin, keumuman yang ada ini semakin dalam. Bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepadaku, dari jenis siapapun, bagaimanapun bentuknya, dan seperti apa rupanya, itu benar-benar tidak ada yang datang kepadaku. Begitu juga dengan contoh yang kedua, ma indi min malin, aku tidak memiliki harta apapun. Sebelum dimasukin oleh min, maka lafadznya berupa ma indi malun. Aku tidak memiliki satu harta. Satu harta aku tidak memiliki, namun harta yang lain aku bisa jadi memiliki. Aku tidak memiliki harta ini, tapi harta yang lain aku memilikinya. Ketika diberi tambahan min, maka
keumuman daripada lafadz malin ini semakin dalam. Dan pengertiannya adalah aku tidak memiliki harta apapun. Apapun rupa daripada harta itu tidak ada pada diriku. Ini yang dimaksud dengan litaukidil umum. Keberadaan huruf zaidah yang berupa min dimaksudkan untuk semakin memperkuat, semakin memperdalam terhadap keumuman daripada isim nakirah yang terletak setelah huruf zaidah tersebut. Ini fungsi yang pertama. Kemudian di samping itu ada kalanya keberadaan min di dalam susunan ini juga memiliki fungsi yang kedua, yaitu litaukidi an-nafyi, untuk memperkuat penafian yang ada. Di dalam kedua contoh ini, semua susunan kalimat didahuluin oleh nafi. Ma indi min malin, ma ja'ani min ahadin. Ketika tanpa adanya min, ma ja'ani ahadun, maka maknanya tidak seorang pun yang datang kepadaku. Selanjutnya ketika diberi tambahan min, maka ini memberikan pengertian bahwa penafian itu benar-benar ada dan peristiwa tersebut tidak terjadi. Jadi ketika saya mengatakan maja'ani ahadun, tidak ada seorang pun yang datang. Bisa jadi orang yang mendengar pernyataan saya ini tidak percaya. Namun ketika saya memberikan penambahan huruf zaidah min, maka pengertiannya bahwa tidak ada seorang pun yang benar-benar datang kepadaku. Jadi memberikan penguatan terhadap penafian yang ada, bahwa hal tersebut benar-benar tidak terjadi. Begitu juga yang terdapat di dalam contoh yang kedua. Ma indi min malin. Sebelum diberi min, maka ma indi malun. Aku tidak memiliki harta. Setelah diberi min, maka pengertiannya bahwa harta yang ada pada diriku itu benar-benar tidak ada. Jadi benar-benar tidak ada harta sedikit pun yang ada pada diriku. Ini yang dimaksud dengan litaukidin nafyi, untuk menguatkan atau mengokohkan terhadap peniadaan yang ada di dalam susunan kalimat tersebut. Selanjutnya, di dalam susunan ini, penambahan min zaidah memberikan pengertian lil mubalaghah. Maksud daripada lil mubalaghah ini adalah penggabungan antara taukidul umum dan juga taukidun nafyi. Jadi memberikan penguatan secara total, baik terhadap keumuman daripada makna lafadz yang terletak setelah huruf tambahan min ini, dan juga memberikan penguatan terhadap kenafian yang ada, bahwa hal itu benar-benar tidak ada dan juga benar-benar tidak terjadi. Ini yang dimaksud dengan lil mubalaghah. Jadi di dalam satu susunan kalimat bisa jadi ditambahkannya huruf zaidah memiliki beberapa fungsi sekaligus, sebagaimana halnya terdapat di dalam susunan ma ja'ani min ahadin dan juga yang terdapat pada ma indi min malin. Selanjutnya ada kalanya ditambahkannya huruf min zaidah dengan fungsi yang berbeda, yaitu memiliki fungsi litahkir, yaitu untuk maksud mengecilkan atau meremehkan terhadap sesuatu. Contohnya yang terdapat di dalam kalimat ma ra'aitu min syai'in yudhkaru. Ma tidak, ra'aitu melihat siapa saya, min syai'in kepada sesuatu, yudhkaru yang pantas untuk dihitung. Aku tidak melihat sesuatu yang patut dihitung. Di sini penambahan huruf zaidah yang berupa min memberikan maksud litahkir, yaitu untuk meremehkan atau menganggap kecil terhadap lafadz yang terletak setelahnya. Dengan demikian susunan ini akan memberikan pengertian bahwa aku tidak melihat sesuatu yang kecil ini yang patut untuk dipertimbangkan. Hal itu adalah remeh sekali, tidak perlu difikirkan. Karena keberadaan daripada syai'un ini adalah sesuatu yang remeh dan kecil saja. Ini contoh fungsi daripada penambahan huruf zaidah yang berupa min di dalam susunan kalimat. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa
penambahan huruf zaidah di dalam susunan kalimat itu akan memberikan fungsi dan pengertian yang berbeda-beda sesuai dengan konteks dan maksud yang diinginkan. Kemudian selanjutnya kita perhatikan contoh berikut. Hal min rojulin. Hal min rojulin. Hal apakah min rojulin? Adapun seorang pun, adakah satu orang pun? Maksud di dalam susunan ini adalah tidak ada sama sekali. Di sini terdapat khobar yang dibuang. Takdirannya bisa berupa lafadz maujudun. Hal min rojulin maujudun. Adakah seseorang yang mampu? Dalam susunan ini, keberadaan daripada min yang merupakan huruf zaidah di dalam susunan ini berfungsi untuk litaukidil istifham al-ingkari, yaitu untuk menyangkal atau mengingkari isi dari suatu pernyataan dan bukan untuk meminta jawaban. Keberadaan daripada hal di sini bukanlah untuk menanyakan tentang sesuatu, tapi sebagai pengingkaran terhadap isi dari suatu pernyataan. Hal min rojulin maujudun, adakah seorang yang mampu melakukannya? Bukan suatu pertanyaan yang membutuhkan kepada jawaban, namun ini adalah merupakan suatu sindiran atau suatu pengingkaran bahwa yang dimaksudkan adalah tidak ada seorang pun yang mampu. Sehingga dapat dikatakan bahwa maksud daripada hal min rojulin atau lengkapnya hal min rojulin maujud, maknanya adalah mana mungkin ada seorang pun yang mampu. Contoh yang lain seperti yang terdapat di dalam ayat hal min khaliqin ghairullahi. Hal apakah min khaliqin? Adapun pencipta ghairullahi ialah selain Allah. Adakah pencipta yang lain selain Allah? Ini bukan suatu pertanyaan yang butuh kepada jawaban, melainkan suatu pengingkaran bahwa tidak ada seorang pun pencipta selain Allah. Sehingga ayat ini dapat memberikan makna, mana mungkin ada seorang pencipta selain Allah? Tentu tidak ada. Jadi di dalam susunan ini keberadaan min zaidah berfungsi litaukidil istifham al-ingkari. Berbeda dengan contoh yang pertama di mana min di sana didahuluin oleh nafi, namun di dalam susunan ini didahuluin oleh istifham. Kemudian selanjutnya kita perhatikan contoh berikut. Ma kada min ayyafhama ad-darsa. Maka kada min ayyafhama ad-darsa. Ma tidak, kada hampir. Min ayyafhama ialah memahami siapa dia ad-darsa kepada pelajaran. Hampir-hampir saja dia tidak memahami pelajaran. Sebagian ulama nahwu menyebutkan bahwa terkadang penambahan huruf zaidah memberikan fungsi sebagai lil muqarabah, yaitu memberikan penekanan atas kedekatan makna hampir. Jadi ketika kita mengatakan saya hampir sampai ke rumah, maka ketika diberi penambahan min, maka memberikan pengertian bahwa saya benar-benar hampir sampai di rumah. Jadi manakala diberi ukuran, ketika kita mengatakan hampir sampai di rumah, bisa jadi hampirnya itu 10 meter dari rumah. Namun manakala kita memberikan penambahan min, maka bisa jadi yang dimaksud dengan hampir di sini hanya sekitar berjarak 2 atau bahkan 1 meter dari rumah. Jadi benar-benar hampir sampai. Kemudian pengertian di dalam susunan ini, maka damin ayyafhamad darsa, ketika tanpa adanya min, maka akan memberikan bahwa dia itu hampir tidak memahami pelajaran tersebut. Hampirnya di sini bisa hampir jauh ataupun bisa hampir dekat. Namun manakala diberi penambahan min, maka akan memberikan pengertian bahwa dia itu hampir-hampir saja tidak memahami terhadap pelajaran yang ada. Jadi makna hampir yang ada di sini benar-benar sangat dekat sekali.
Ini yang dimaksud dengan makna lil muqarabah terhadap penambahan dari huruf zaidah di dalam susunan kalimat. Kemudian selanjutnya penambahan huruf zaidah yang terdapat di dalam lafaz wa kafa billahi syahidan. Dalam susunan ini terdapat huruf zaidah yang berupa ba. Keberadaan dari ba zaidah ini memberikan beberapa pengertian dan fungsi. Yang pertama adalah berfungsi littaqwiyah, yaitu memberikan penguatan terhadap amil. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang menjadi saksi. Ketika lafadz ini tanpa diiringin dengan ba zaidah, jadi wa kafallahu syahidan, maka susunan ini sudah benar. Namun pengertiannya adalah cukuplah Allah yang menjadi saksi. Bisa jadi ada saksi yang lain selain Allah. Namun ketika diberi penambahan ba zaidah di dalam lafadz Allah yang berposisi sebagai fa'il, maka menjadi wa kafa billahi syahida, akan memberikan fungsi littaqwiyah, memberikan penguatan terhadap amil, terhadap fa'il yang terletak setelahnya, bahwa benar-benar Allah saja yang dianggap cukup untuk menjadi saksi tanpa butuh persaksian dari yang lainnya, memberikan penguatan terhadap amil pada lafadz yang terletak setelahnya. Keberadaan huruf ba zaidah ini tidak memberikan makna baru, tetapi menguatkan posisi Allah adalah sebagai saksi satu-satunya tanpa ada persaksian dari yang lainnya. Selanjutnya di dalam susunan ini keberadaan ba zaidah juga berfungsi lil ilsaq, yaitu memberikan pengertian berhubungan langsung, berhubungan secara langsung. Maksudnya adalah bahwa kecukupan itu benar-benar melekat dan terpaut pada Allah, bukan sekedar cukup secara umum dan bukan cukup bersama yang lainnya. Dengan kata lain, bahwa Allah lah satu-satunya yang secara hakiki melekat sebagai pihak yang mencukupi di dalam persaksian. Jadi dalam hal ini, makna daripada amil berhubungan secara langsung dengan makmulnya, yaitu lafadz Allah. Contoh yang lain, seperti lafadz amsaktu biyadi Zaidin. Amsaktu memegang siapa aku biyadi Zaidin kepada tangannya Zaid. Dalam susunan ini boleh pula tanpa adanya huruf tambahan ba, sehingga nantinya akan menjadi amsaktu yada Zaidin. Aku memegang tangannya Zaid. Namun di sini akan memberikan pengertian yang berbeda. Ketika tanpa penambahan huruf zaidah ba, yaitu amsaktu yada Zaidin, maka maknanya adalah aku memegang tangannya Zaid. Bisa jadi aku tidak memegang tangan Zaid secara langsung karena memang tangan Zaid berada di dalam buntalan kain. Sehingga ketika saya memegang tangan yang dibuntal oleh kain tersebut, maka bisa dikatakan bahwa aku memegang tangan Zaid. Namun ketika diberi penambahan huruf zaidah yang berupa ba sehingga menjadi amsaktu biyadi Zaidin, maka akan memberikan pengertian bahwa aku memegang secara langsung dan melekat terhadap tangannya Zaid, di mana tangan Zaid itu tidak terhalang oleh sesuatu sehingga tanganku dengan tangannya Zaid itu bersentuhan secara langsung. Jadi ini yang dimaksud dengan lil ilsaq, yaitu berhubungan secara langsung antara amil dengan makmul yang ada. Jadi aku memegangnya secara langsung. Begitu juga wakafa billah, kecukupan yang ada itu secara langsung dan hanya Allah lah satu-satunya yang dicukupkan sebagai saksi dan bukan cukup bersama yang lainnya. Kemudian selanjutnya kita perhatikan contoh marortu bizaidin. Marortu lewat siapa saya, bizaidin bertemu dengan Zaid. Ba yang ada di sini sebagian ulama menganggap berfungsi untuk ta'diyah,
yaitu menjadikan fi'il lazim yang asalnya tidak membutuhkan kepada maf'ul menjadi butuh kepada maf'ul. Sebagian ulama menganggap bahwa huruf ba yang berfungsi litta'diyah itu dianggap sebagai huruf zaidah, sebagai huruf tambahan saja, di mana sebagian ulama tersebut mengatakan bahwa maksud atau makna daripada marartu bi Zaidin itu adalah amurru Zaidan. Amurru lewat siapa saya? Zaidan kepada Zaid. Jadi yang asalnya marroya murru, ini adalah merupakan fi'il lazim yang seharusnya tidak bisa langsung masuk kepada maf'ul bih, namun ketika diberi penambahan ba, maka fi'il lazim itu dapat memiliki maf'ul bih. Contoh yang lain seperti yang terdapat di dalam Al-Quran. Ainan yashrabu biha ibadullahi. Ainan kepada mata air, yashrabu minum, biha terhadap itu ain, ibadullahi siapa hamba-hamba Allah. Menurut sebagian ulama, keberadaan daripada ba yang berfungsi sebagai ta'diyah ini dianggap sebagai huruf zaidah saja, di mana keberadaannya tidak memiliki makna yang mempengaruhi terhadap kesempurnaan makna dari susunan yang ada. Selanjutnya, kita perhatikan contoh innama Zaidun shaimun. Innama sesungguhnya Zaidun adapun Zaid, shaimun ialah berpuasa. Pada asalnya adalah inna Zaidan shaimun. Inna sesungguhnya Zaidan Zaid, shaimun ialah orang yang berpuasa. Dalam susunan ini Zaidan adalah isim daripada inna yang dibaca nasab, sementara shaimun itu adalah khobar daripada inna yang dibaca rofa. Sebelum kemasukan inna, lafadz Zaid dan lafadz shaim itu adalah merupakan susunan mubtada dan khobar, di mana Zaid ini dibaca rofa dan lafadz shaim itu dibaca rofa pula sebagai khobar daripada mubtada. Namun ketika dimasukin oleh inna, maka semuanya menjadi berubah. Selanjutnya kita perhatikan lafadz innama Zaidun shaimun, di mana lafadz Zaid ini tetap dibaca rofa sebagai mubtada, begitu juga lafadz shaim bukan sebagai khobar daripada inna, melainkan sebagai khobar daripada Zaid. Hal itu terjadi karena keberadaan ma yang ditambahkan setelah lafadz inna, setelah amil nawasi. Ma di sini adalah ma zaidah, sebagai huruf tambahan, di mana keberadaannya membatalkan amal daripada inna. Jadi di sini huruf zaidah berfungsi sebagai ibtalul amal, yaitu membatalkan amal daripada amil yang ada. Contoh yang lain seperti yang terdapat di dalam innama al-a'malu binniyat. Innama sesungguhnya al-a'malu adapun amal-amal itu binniyati ialah tergantung pada niatnya. Di sini pada asalnya al-a'malu dan binniyat merupakan susunan mubtada dan khobar. Ketika dimasukin inna, maka akan menjadi inna al-a'mala binniyati, di mana al-a'mal ini akan dibaca nasab sebagai isim daripada inna. Selanjutnya, ketika setelah inna ini diberi penambahan huruf zaidah yang berupa ma, maka amal daripada inna ini menjadi batal, sehingga susunan yang terletak setelahnya akan dikembalikan kepada hukum asalnya, yaitu sebagai susunan mubtada dan khobar. Ma di sini disebut sebagai huruf zaidah kafah. Penjelasan tentang huruf zaidah kafah ini dapat dipelajari pada pembahasan sebelumnya. Kemudian selanjutnya kita perhatikan terdapat susunan di dalam ayat berikut. Qila dukhulil jannah, qala ya laita qaumi ya'lamun. Qila dikatakan, udkhul, hendaklah masuk siapa engkau al jannata ke sorga. Qala, berkata siapa dia? Ya laita qaumi, duhai seandainya qaumi kaumku, ya'lamun,
ialah mengetahui. Dikatakan kepadanya, masuklah ke sorga. Ia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Di sini kita perhatikan lafaz ya laita qaumi. Terdapat huruf zaidah yang berupa ya, di mana ya di sini dimaksudkan untuk doa, untuk pengharapan, bukan sebagai panggilan. Jadi huruf ya nida di sini bukanlah untuk memanggil apapun atau memanggil siapapun, namun keberadaannya untuk memberikan makna pengharapan. Sebagaimana contoh yang lain, seperti lafaz ya laitani mitu qabla hadha. Ya laitani, duhai seandainya aku mitu mati siapa aku qabla hadha sebelum ini. Duhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini. Di sini terdapat ya bukan sebagai huruf nida, melainkan sebagai huruf zaidah yang ditambahkan untuk memberikan makna pengharapan. Jadi huruf zaidah di sini berfungsi lid doa, untuk memberikan makna pengharapan. Kemudian yang ke-8, ada kalanya penambahan huruf zaidah itu berfungsi lit ta'ajjubi. Hal ini terdapat di dalam sigot ta'ajjub yang berwazan af'il bihi. Keberadaan ba di sini adalah ba zaidah di dalam sigot ta'ajjub. Seperti lafaz ajmil bi Zaidin. Ajmil bi Zaidin. Alangkah gantengnya Zaid. Ba-nya di sini adalah ba zaidah. Kemudian yang ke-9, ada kalanya huruf zaidah itu berfungsi sebagai at-tafriq baina al-mutasyabbihaini. At-tafriq bainal mutasyabbihaini, yaitu ditambahkannya huruf zaidah untuk membedakan dua bentuk atau dua makna yang secara lahir tampak sama, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam i'rab dan makna. Sekali lagi, ditambahkannya huruf zaidah dalam rangka untuk membedakan dua bentuk dan dua makna yang sepertinya sama. Padahal nantinya setelah ditambahkannya huruf zaidah akan memiliki bentuk dan makna yang berbeda. Contohnya seperti ketika kita mengatakan ma ja'ani rojulun, ini tidak sama ketika kita mengatakan ma ja'ani min rojulin. Ma ja'ani rojulun maknanya tidak ada seorang laki-laki yang datang. Satu orang, namun dua orang bisa jadi dia telah datang. Orang dewasa tidak datang, bisa jadi seorang anak laki-laki telah datang, dan seterusnya. Beda halnya manakala kita memberikan penambahan huruf jermin, sehingga menjadi ma ja'ani min rojulin. Tidak ada seorang laki-laki pun yang telah datang, baik itu orang laki-laki dewasa ataupun anak kecil, baik itu orang laki-laki yang ganteng ataupun yang buruk rupa, dan seterusnya. Jadi penambahan huruf jermin di dalam susunan ini berfungsi tafriq bainal mutasyabbihaini, membedakan di antara dua bentuk dan dua makna yang sepertinya sama, padahal ini memiliki bentuk yang berbeda. Lafaz rojul ini akan dibaca rojulun tanpa ada penambahan min, namun ketika diberi penambahan min maka rojul ini pun akan dibaca jer. Ini sudah berbeda. Begitu juga secara makna sebagaimana tadi yang telah dijelaskan juga berbeda. Tampaknya sama, namun pada hakikatnya berbeda. Contoh yang lain seperti tadi. Inna al-mu'minina ikhwatun. Ini tidak sama manakala kita mengatakan innama mu'minuna ikhwatun. Ketika dibaca inna al-mu'minina ikhwatun, lafaz al-mu'min ini kedudukannya nasab sebagai isim daripada inna.
Dan sementara lafaz ikhwah ini dibaca rofa sebagai khobar daripada inna. Namun manakala kita mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun dengan adanya penambahan ma zaidah, maka lafaz al-mu'minun itu kedudukannya sebagai mubtada bukan sebagai isim daripada inna. Sementara lafaz ikhwatun sekalipun bacaannya sama namun kedudukannya berbeda, di mana lafaz ikhwah dalam susunan ini sebagai khobar daripada mubtada bukan khobar daripada inna. Lafadznya hampir sama, mirip, namun pada hakikatnya berbeda. Kemudian yang ke-10 adalah keberadaan atau ditambahkannya huruf zaidah itu berfungsi sebagai al-faslu, yaitu sebagai pemutus. Pemutus terhadap amil untuk dapat beramal secara lafzi terhadap makmulnya. Jadi keberadaan huruf zaidah itu memutus terhadap amil sehingga dia tidak bisa beramal secara lafzi terhadap makmulnya, namun nanti dia akan beramal secara mahalli. Contohnya seperti lafaz laisa Khalidun bisoimin. Laisa tidak ada Khalidun, siapa Khalid, bisoimin ialah orang yang berpuasa. Pada asalnya khobar daripada laisa ini haruslah nasab, karena memang laisa ini dapat beramal sebagaimana kana, di mana khobar daripada kana itu adalah nasab. Namun di dalam susunan ini lafadz soim tidak dinasobkan, melainkan di sini dibaca jer karena diijarkan oleh huruf ba zaidah. Sehingga lafadz soim ini secara lafadz dia tetap dalam keadaan jer, namun secara mahal dia tetap nasab karena sebagai khobar daripada laisa. Jadi ini fungsi daripada ditambahkannya huruf zaidah, yaitu sebagai al-fasal, memutus amil dalam susunan ini adalah lafadz laisa untuk dapat beramal kepada makmulnya secara lafadz, yaitu tidak dapat menasobkan kepada lafadz soim secara langsung, namun dia hanya dapat menasobkan secara mahal saja. Sebagaimana contoh tadi, seperti lafaz ma ja'ani min rojulin. Lafaz rojul ini adalah fa'il daripada lafaz ja'a, di mana fa'il ini seharusnya dia akan dibaca rofa. Namun di dalam susunan ini lafaz rojul dibaca jer karena memang dia diijarkan oleh min, sehingga amal daripada lafaz ja'a yang merupakan amil ini tidak dapat merofakkan kepada lafaz rojul secara langsung, secara lafzi, namun dia tetap dalam keadaan rofa secara mahal saja karena memang kedudukannya sebagai fa'il. Ini adalah beberapa fungsi dari keberadaan huruf zaidah di dalam susunan kalimat. Masih banyak fungsi-fungsi yang lain sebagaimana yang dijabarkan di dalam beberapa kitab. Namun di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa keberadaan huruf zaidah di dalam susunan kalimat bisa jadi memiliki banyak fungsi tergantung kepada makna yang dikehendaki di dalam susunan kalimat tersebut. Silakan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.